Di balik bayangan menemukan diri yang hilang itu adalah tema kita pada hari ini ya. Yang utama, Survei Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak Remaja SNPHAR 2024 oleh Kemen PPPA melaporkan prevalensi kekerasan seksual sepanjang hidup naik menjadi 8,34% pada anak laki-laki usia 13 tahun sampai 17 tahun dari 3,65% di 2021 dan 8,82% pada anak perempuan. Psikologi komunitas hadir sebagai ruang pemulihan dan harapan. Melalui intervensi pasca trauma pada korban pelecehan seksual di salah satu panti di Kota Samarinda, kami, kelompok 3, berupaya mendampingi individu untuk bangkit, pulih, dan kembali menemukan makna hidup. Di tengah meningkatnya kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak setiap tahunnya, peran psikologi komunitas menjadi langkah nyata dalam membangun lingkungan yang aman, peduli, dan berdaya. Halo teman-teman, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi penting banget soal trauma pasca kekerasan seksual dan gimana seseorang bisa pelan-pelan nemuin lagi dirinya. Jadi, aku udah bareng narasumber kita hari ini yaitu Kanisha. Jadi, Kanisha di sini yang akan memberikan penjelasan ke kita tentang trauma dan cara penanganannya ya, guys. Sebelumnya, buat Kanisha, apakah boleh untuk memperkenalkan singkat dulu? Oh iya boleh. Jadi halo teman-teman, perkenalkan nama aku Anisha. Aku merupakan psikolog klinis. Nanti kita akan sharing-sharing singkat ya hari ini. PTSD sendiri itu apa sih, Kak? Oke, jadi kalau PTSD itu adalah Post Traumatic Stress Disorder. Jadi sebuah gangguan psikologis yang biasanya dialami oleh seseorang ketika mengalami pengalaman traumatis. Nah, jelas ya ini kan hanya bisa didiagnosa oleh psikolog gitu. Nah, memang kalau pengalaman traumatis itu akan sangat mungkin berkembang dan mengarahkan seseorang itu ke PTSD kalau tadi itu terlalu menekan dan dia belum mempunyai upaya untuk memperbaiki atau menangani masalah dalam dirinya. Jadi Kak, kita langsung aja ya. Kak, banyak banget orang mikir trauma itu lebay dan harusnya itu kayak udah move on gitu. Sebenarnya trauma itu apa sih, Kak? Oke, jadi kalau trauma itu sendiri ya, itu adalah sebuah respon tubuh dari seseorang ketika mengalami pengalaman traumatis gitu. Jadi kadang-kadang ada orang bilang, oh aku nih trauma nih, oh aku trauma karena ini gitu. Sebetulnya trauma itu adalah respon tubuhnya yang muncul ketika kalau bahasanya kita sekarang tuh kayak ke-trigger gitu ya. Tapi trauma ini muncul karena ada pengalaman traumatis atau pencetusnya gitu. Jadi misalkan, oh dia udah mulai gemeter gitu, atau misalkan mulai deg-degan ketika menemukan sosok yang mirip dengan pengalaman traumatisnya misalkan, atau bahkan sesimpel dengar suaranya aja kadang orang bisa merasa trauma. Jadi itu adalah respon tubuh sebetulnya. Jadi untuk merasa kehilangan diri sendiri itu kayak kan banyak sekali yang Kak penyintas bilang ngerasa kayak bukan diri sendiri lagi gitu. Kenapa perasaan itu bisa sering muncul kira-kira, Kak? Oke, jadi kenapa sebetulnya pengalaman traumatis itu menekan banget ya? Yang pertama biasanya kan muncul karena mereka tidak expect akan dalam posisi itu. Nah, kadang-kadang pengalaman traumatis itu tuh terlalu gimana ya, kayak jadi hantaman besar untuk mereka. Jadi ada yang merasa bahwa oh setelah pengalaman ini itu bukan aku, misalkan banyak muncul penilaian negatif, mohon maaf kalau misalkan case-nya adalah kekerasan seksual, oh aku udah dirusak nih gitu, tanda kutip gitu kan, atau oh aku nggak punya masa depan gitu. Akhirnya tadi dari pengalaman traumatis bikin dia tidak mengenal sebetulnya dirinya seperti apa, kemudian masa depannya masih ada atau enggak, dan mereka merasa bahwa setelah kejadian itu mereka bukan dirinya yang awal gitu. Jadi ibaratnya kayak pengalaman itu menghantamnya terlalu besar gitu, karena kan tadi ya selain pengalamannya yang buruk bisa jadi juga datang dari orang terdekat nih, mohon maaf banyak banget sebetulnya, atau bahkan berulang kali. Jadi kadang-kadang pengalaman traumatis berkaitan sama kekerasan seksual tidak cuman single event atau kejadian pertama atau yang cuman sekali aja, tapi kadang-kadang berulang
gitu. Jadi mereka sudah ibaratnya terganggu cara menilai dirinya. Akhirnya merasa bahwa ini tuh bukan diri aku nih. Karena kenapa? Karena misalkan gitu, seorang perempuan itu harusnya tidak mengalami apa yang aku lakukan, apa aku rasakan, alami. Jadi kalau seperti itu berarti aku bukan perempuan yang bagus. Itu. Kira-kira Kak, kalau untuk PTSD sendiri tuh selalu flashback nggak ke masa lalu gitu? Oke, kalau selalu sebetulnya belum tentu selalu ya, tapi memang flashback itu adalah salah satu gejalanya gitu. Jadi lebih ke sebagian besar akan mengalami, dan flashback ini juga salah satu indikator bahwa seseorang bisa ditegakkan diagnosa PTSD, tapi belum tentu semua orang yang PTSD itu akan literally mengalami flashback. Itu lebih ke sebagian besar, karena kan cirinya banyak ya, dan PTSD itu bisa ditegakkan bukan dari apakah terpenuhi semua indikatornya, tapi tadi gitu, flashback itu salah satunya aja gitu. Dan itu mungkin banget, karena kan tadi ya, seseorang ketika mengalami pengalaman traumatis inginnya ditutupi ingatannya tentang hal itu, sehingga tadi dia, kalau bahasanya psikologi itu represi emosi. Jadi dia menekan di memori yang terdalam gitu, dan nggak pengen diingat lagi. Dan tadi ketika ada trigger atau pemicu emosional, akan mungkin mereka akan merasakan flashback. Jadi kayak gitu tuh kayak ngerasa gemetar badan gitu ya, seakan-akan mengalami kembali. Oke Kak, untuk penyintas sendiri, kalau ada nih teman-teman yang punya trauma yang lagi nonton, itu tuh kalau pengen pulih tuh harus mulai dari mana kira-kira? Oke, kalau mau pulih itu dimulai sederhananya adalah tidak menolak pengalaman traumatis itu yang ada dalam diri kita dan kita sudah alami gitu. Jadi kadang-kadang masih ada penyangkalan, kemudian masih ada bargaining atau tawar-menawar. Misalkan, coba aja kalau aku nggak seperti itu, mungkin aku nggak akan seperti ini. Kadang-kadang kan seperti itu ya, andaikan. Terus juga kalau aja bisa diulang waktunya gitu. Jadi sebetulnya sederhananya adalah kita belajar untuk menerima dulu. Kemudian yang kedua, kita perlu memahami bahwa pengalaman traumatis itu tidak akan mengubah diri kita gitu. Mengubah mungkin ada ya 1 atau 2 part dalam diri gitu, tapi bukan berarti kita jadi nggak berharga, kemudian juga kita jadi nggak worth it sebagai manusia. Jadi penerimaan itu sebetulnya penting. Nah, kalau pintu penerimaan itu udah terbuka, biasanya ketika kita mau berdamai sama pengalaman trauma akan lebih mudah. Jadi Kak, untuk orang-orang sekitar gitu, sebenarnya dukungan kayak apa sih yang paling dibutuhin buat penyintas? Oke, sebetulnya untuk dukungan sekitar ya, dukungannya lebih ke tidak menggali pengalaman traumatisnya kalau mereka tidak, ibaratnya tanda kutip, menyetujui gitu. Misalkan gitu, diajak cerita ulang, recall, sedangkan mungkin dia mau mencoba berdamai, atau bahkan tadi tidak semakin menakut-nakuti, atau bahkan tidak memaksa cerita. Kemudian apalagi ya, biasanya lebih ke tidak mencoba ikut campur lebih jauh. Kadang-kadang gini, maksudnya ada yang merasa bahwa, oh temanku trauma nih, aku bisa bantu apa ya gitu. Jadi bantunya itu hanya sekedar memberikan penguatan, bukan ibaratnya kita terlibat terlalu dalam gitu. Kemudian kita bisa meyakinkan bahwa tadi pengalaman traumatis itu sudah dilewati, jadi kita fokus menata hidup di masa sekarang dan juga di masa depan. Jadi kadang-kadang kan kita menggali ya, misalkan minta ceritain ulang, nah itu kan sebetulnya nggak baik. Kenapa? Karena mereka harus mengingat lagi, sedangkan belum tentu semua itu tuh bisa menerima keadaan ketika dia sudah mengalami pengalaman traumatis. Oke, Kanisa, apakah ada kira-kira pesan yang ingin Kanisa sampaikan buat teman-teman yang lagi nonton? Mungkin untuk para penyintas yang ada di Indonesia ini. Oke, jadi sebetulnya gini, pengalaman traumatis itu sejatinya nggak mengubah diri kita gitu. Memang menjadikan diri kita yang berbeda, tapi tadi dengan pengalaman yang mungkin tadi unpredictable gitu. Jadi jangan sampai kita justru menilai diri kita senegatif dan seburuk itu. Bahwa pengalaman traumatis itu tidak akan mendefinisikan atau menggambarkan diri kita sebenarnya gitu. Bahkan banyak banget
yang berusaha untuk keluar dari pengalaman traumatisnya, sehingga pilihannya itu ada di tangan kita sebetulnya, mau larut dengan pengalaman yang kalau bisa kita hilangkan, tapi tadi ya kita kira larut dalam pengalaman itu, atau kita mau berdamai kemudian kita jalan ke depan. Misalnya nih, ada seseorang yang pernah mengalami pasca pelecehan seksual, itu tuh yang seharusnya dia tuh merasakan sedih, terpuruk, dan biasanya kan seseorang yang mengalami itu tuh maunya sendiri gitu ya. Tapi seseorang itu tuh malah sebaliknya, meresponnya itu kayak ketawa-ketawa, kayak gitulah pokoknya. Itu tuh gimana ya, Kak? Sebetulnya pertanyaan yang menarik ya. Jadi itu mengerucut ke dua kemungkinan. Yang pertama, memang ada sebuah variabel baru atau hal baru di psikologi namanya post traumatic growth atau pertumbuhan pasca trauma gitu. Jadi kebalikannya dari PTSD malahan gitu. Jadi itu juga hal yang baru diteliti akhir-akhir ini di psikologi. Jadi ibaratnya itu lagi rame juga. Artinya ada kondisi seseorang di mana memang dia justru melihat pertumbuhan dirinya yang positif setelah mengalami pengalaman traumatis gitu. Jadi itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, tadi bisa jadi sebetulnya respon emosi yang muncul adalah dia menekan gitu, sehingga ketika respon emosinya berkebalikan, berarti kan dia tidak jujur dengan apa yang dirasakan gitu. Tadi bisa jadi mungkin tuntutan dari keluarga, atau bahkan dia melihat teman-temannya kok ada yang mencoba biasa aja, dia pun juga belajar dari situ, sehingga tadi itu hanya akan jadi bom waktu sebetulnya, karena kita nggak pernah tahu kapan dia akhirnya mendapat sebuah trigger atau pemicu emosional. Biasanya nanti akan lebih intens, misalkan mulai ada perilaku menyakiti diri, atau bahkan upaya atau pemikiran untuk mengakhiri hidup gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang dia sudah mengalami fase pertumbuhan positif pasca trauma tadi, atau yang kedua, dia keseringan menekan emosinya atau ingatannya. Jadi kadang-kadang di orang traumatis itu ada yang mengalami yang namanya amnesia disosiatif. Jadi gini, misalkan di pengadilan gitu, korban kekerasan seksual, ketika ditanya kejadiannya dia lupa gitu, bukan karena dia pura-pura lupa, tapi memang mekanisme dirinya tuh udah menekan ingatan itu. Nah, sama dengan case-nya seperti tadi, bisa jadi dia mekanisme pertahanan dirinya adalah menekan gitu, sehingga yang muncul bukannya sedih tapi dia ketawa, dia senang. Nah, itu sebetulnya juga akhirnya yang kedua tadi itu juga nggak bagus gitu, karena dia tidak jujur, ibaratnya kayak dia kira tidak luwes ya mengungkapkan apa yang dia rasakan sebetulnya gitu. Jadi memang harus dipastikan lagi sih, apakah memang dia sudah punya cara pandang yang positif terhadap dirinya, atau yang kedua dia terbiasa untuk menutupi tadi. Oke Kanisa, kira-kira untuk korban tersebut jika tidak ditangani oleh tenaga profesional, apa yang akan terjadi? Oke, jadi sebetulnya memang bukan untuk mengkreditkan profesi yang lain ya. Jadi kalau kita ngomongin trauma itu memang tricky banget. Artinya meskipun psikolog klinis atau profesional pun tidak semua akan mendalami bidang trauma. Kenapa? Karena tadi kita kan mencoba untuk menggali pengalaman yang mungkin seorang itu tuh mau simpan di lubuk memori yang terdalam gitu. Dan ketika kita tidak punya kemampuan yang baik untuk menggali, kita hanya akan menggali tapi nggak bisa nutup gitu. Jadi ibaratnya kayak masalahnya tidak akan terselesaikan dengan baik gitu. Efek terburuknya adalah dia harus menjalani keseharian atau kehidupan dengan dibayang-bayangi pengalaman yang kita buka tadi tapi kita lupa tutup gitu. Artinya mungkin dia tadi ya, mekanisme pertahanan dirinya kan adalah dengan menekan emosi, kemudian dia mencoba menjalani hari-hari dengan happy meskipun itu terpaksa. Tapi kalau misalkan kita mencoba menggali, kemudian kita menanyakan ulang pengalaman traumanya, mungkin akhirnya akan switch nih, yang awalnya happy, dia akhirnya jujur bahwa dia sedih gitu. Tapi tadi kita membiarkan dia untuk sedih terus, tanpa kita arahkan untuk berdamai dan happy-nya ya memang happy yang natural gitu. Jadi memang tricky, dan gak semua psikolog atau profesional memang akan mendalami bidang trauma. Makanya terapi-terapinya atau konselingnya kadang-kadang metodenya berbeda gitu. Psikologi komunitas bukan hanya tentang memahami, tetapi juga hadir dan bertindak. Kami melakukan intervensi pasca trauma bagi korban pelecehan seksual di Panti Kota Samarinda sebagai bentuk kepedulian
terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan pemulihan dan perlindungan yang berkelanjutan. Dengan psikologi komunitas,